disampaikan oleh hamba Tuhan Ibu Pendeta Dr. Susan King, kerjasama Gereja Kristen Sulawesi Barat dengan New CC Amerika, dan beliau adalah utusan untuk melayani di Gereja Kristen Sulawesi Barat. Cek, shalom. Kolose 1 ayat 1 sampai 6 dan Yehezkiel 36 ayatnya yang ke-8 sampai 11. Baik, saya akan bacakan Kolose 1 ayat 1 sampai 6 di bawah berikut salam dan ucapan syukur dan doa. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus, oleh kehendak Allah dan Timotius saudara kita, kepada saudara-saudara yang kudus dan yang terpercaya dalam Kristus di Kolose. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai kamu. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, setiap kali kami berdoa untuk kamu. Karena kami telah mendengar tentang imanmu dalam Yesus Kristus dan tentang kasihmu terhadap semua orang yang kudus. Oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di surga. Tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil yang sudah sampai kepada kamu. Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Demikian juga di antara kamu sejak waktu kamu mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Amin. Selanjutnya adalah dari Yehezkiel 36 ayat 8 sampai 11. Baik, Yehezkiel 36 ayat 8 sampai 11. Maka kamu, gunung-gunung Israel, akan bertunas kembali dan akan memberi buah untuk umatku Israel, sebab mereka akan segera kembali. Hatimu akan baik kembali, dan aku akan berpaling kepadamu, dan kamu akan dikerjakan dan ditaburi. Aku akan membuat manusia banyak di atasmu, yaitu segenap kaum Israel dalam keseluruhannya. Kota-kota akan didiami lagi, dan reruntuhan-reruntuhan akan dibangun kembali. Aku akan membuat manusia dan binatang banyak di atasmu, dan mereka akan bertambah banyak dan beranak cucu. Dan aku akan membuat kamu didiami kembali seperti keadaan semula, dan akan berbuat baik kepadamu lebih daripada keadaan dahulu. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Amin, firman Tuhan. Thank you for welcoming me to your church this morning. Terima kasih atas sambutan yang telah diberikan jemaat pada pagi hari ini. Thank you for welcoming me to your pulpit. Dan terima kasih juga telah menyambut saya ke mimbar ini. Although I've been a preacher for over 35 years, this is only my second time to preach with an interpreter. Dan walaupun saya sudah menjadi pengkhotbah selama lebih dari 35 tahun, ini baru kedua saya berkhotbah dengan seorang penerjemah. Like the Apostle Paul, I say to you, the saints and faithful brothers and sisters in Christ here in Mamuju, grace to you and peace from God our Father. Seperti Rasul Paulus, aku berkata kepada saudara dan saudari yang terkasih dalam Yesus di Mamuju, kasih karunia kepadamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita. I thank God for you, for your ministry here, for your witness to the community. Saya berterima kasih kepada Tuhan dan saya bersyukur kepada Tuhan atas kehadiran saudara dan saudari dan kehadiran kita semua di sini. For I have heard of your faith in Christ Jesus and of the love that you have for all the saints. Dan saya telah mendengar iman saudara-saudara terhadap Yesus Kristus dan kasih saudara-saudara terhadap utusan-utusannya. In about 12 hours, my home church back in the
United States, Eden United Church of Christ will be gathering for worship. Dalam waktu 12 jam, gereja asal saya di Amerika yang bernama Eden United Church of Christ akan mengadakan ibadah persekutuan. They will be praying for me and they will be praying for you. Mereka akan berdoa untuk saya dan mereka akan berdoa untuk jemaat sekalian di Mamuju. Paul was teaching the Colossians that they are to bear fruit. Jadi dalam pembacaan kita, Rasul Paulus di sini sedang mengajari orang-orang di Kolose agar menghasilkan buah. The emphasis on bearing fruit here is threefold. Jadi Paulus menekankan untuk menghasilkan buah di sini ada 3 kali. First, the gospel bears fruit in the world. Yang pertama, Injil menghasilkan buah di dunia. Then the gospel bears fruit in the individual believer. Dan kedua, Injil menghasilkan buah di setiap orang percaya. And finally, the followers of Jesus Christ themselves bear fruit. Dan pada akhirnya, pengikut Yesus Kristus sendiri dapat menghasilkan buah. The fruit we bear in our lives is a testament to or a demonstration of our faith in Jesus Christ. Jadi buah yang kita hasilkan dalam hidup kita merupakan bukti nyata dari iman kita terhadap Yesus Kristus. It is not that we earn salvation through bearing fruit, through doing good works. Jadi bukan karena perbuatan baik kita menerima keselamatan dari Yesus. It is instead that we live in Christ and Christ's gospel lives in us. Namun sebab kita hidup dalam Kristus dan Kristus hidup di dalam kita, then we will automatically bear fruit. dan kita secara otomatis atau secara alami akan menghasilkan buah. From the beginning of the Christian church, there has been a debate about whether we obtain forgiveness and salvation through our good works. Jadi sejak awal dalam sejarah gereja Kristen sudah ada perdebatan apakah kita memperoleh keselamatan dan pengampunan itu melalui perbuatan baik kita. And again in the Bible we are told no. Dan berkali-kali kita diajarkan di dalam Alkitab bahwa tidak. Our good works are the result of our salvation. Jadi perbuatan baik kita adalah hasil dari keselamatan yang kita terima. The result of Christ living in us, not the cause of it. Merupakan hasil dari Kristus yang hidup di dalam kita dan bukan sebaliknya. We're not supposed to be fruitful in order to gain God's favor or approval. Dan kita seharusnya tidak menghasilkan buah atau berbuat baik demi mendapatkan kasih karunia atau untuk terlihat baik di mata Tuhan. We are supposed to be fruitful because that's who we are as followers of Jesus. Dan kita seharusnya berbuat baik dan menghasilkan buah-buah karena itu adalah jati diri kita sebagai pengikut Yesus. The fruit that we bear is evidence of what is inside of us. Dan buah yang kita hasilkan merupakan cerminan tentang diri kita yang sebenarnya. As Jesus put it, each tree is known by its own fruit. Seperti yang dikatakan Yesus, setiap pohon dikenal pada buahnya. If we say that we are Christians, but we treat others harshly, disdainfully, or unlovingly, what does that say about who we are? Dan jika kita mengatakan diri kita sebagai seorang Kristen, namun kita memperlakukan orang lain dengan kasar, dengan tanpa hormat atau tanpa belas kasih, lantas apa yang hal tersebut ungkapkan tentang diri kita? In Ezekiel, the prophet was talking about Israel being fruitful again
after a time of war and desolation. Jadi dalam pembacaan kita, Nabi Yeskiel berbicara tentang Israel dapat berbuah lagi setelah masa perang dan masa-masa kesukaran. The town shall be inhabited and the waste places rebuilt. Dalam Yeskiel 36 ayat 10b berkata, kota-kota akan didiami lagi dan reruntuhan-reruntuhan akan dibangun kembali. This is a wonderful promise. Ini adalah janji yang sungguh luar biasa. But the promise is not just about rebuilding, but also about fruitfulness. Namun janji ini bukan tentang membangun kembali bangunan-bangunan kota, namun juga tentang berbuah kembali. I will multiply human beings and animals upon you. They shall increase and be fruitful. Dan di ayat yang ke-11 juga dikatakan, aku akan membuat manusia dan binatang bertambah banyak dan beranak cucu. The fruitfulness of the people of God is a sign of God's grace, and it is a sign that God will be with them. Jadi keturunan yang dihasilkan oleh orang Israel ini dapat juga disebut sebagai buah yang mereka hasilkan dan juga merupakan tanda kasih karunia. We all have barren times. Kita semua memiliki masa sukar, Times when we feel like nothing is growing within us. masa di mana kita merasa tidak ada pertumbuhan sama sekali di dalam diri kita. Maybe we do not feel God's presence like we once did. Atau kita tidak merasakan kehadiran Tuhan seperti sebelumnya. Maybe it has become more difficult to pray. Atau mungkin semakin sulit bagi kita untuk berdoa. When we are not feeling spiritually fruitful, it is tempting to believe that God is no longer with us, that God has abandoned us. Dan ketika kita merasa seperti tidak menghasilkan buah sama sekali, atau tidak menghasilkan atau tidak membuahkan hasil sama sekali, kita mungkin mudah untuk percaya bahwa Tuhan telah meninggalkan kita dan Dia tidak bersama kita lagi. St. John of the Cross wrote about this in the 16th century, calling this the dark night of the soul. Jadi seorang iman dari abad ke-16 yang bernama Yohanes menulis mengenai fenomena atau hal ini dan dia menamainya malam gelap jiwa. The dark night of the soul is not a sign that God has abandoned us. Malam gelap jiwa bukanlah tanda bahwa Tuhan telah meninggalkan kita. It may actually be a sign that greater growth is to come. Mungkin saja adalah tanda bahwa pertumbuhan yang lebih besar akan datang. And so these dry and arid times in our lives, when we don't see much fruitfulness, may be a sign that God is working with us in secret. Jadi masa-masa pergumulan ini atau masa-masa di mana kita tidak menghasilkan buah mungkin merupakan waktu di mana Tuhan bekerja secara diam-diam. In the Gospel of Mark, Jesus told a parable about a seed growing in secret. Dan di Injil Markus, Yesus menceritakan sebuah perumpamaan tentang benih yang tumbuh secara diam-diam. This is what the kingdom of God is like. Jadi, beginilah hal kerajaan Allah itu. A man scatters seed on the ground. Seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Night and day, whether he sleeps or gets up, the seed sprouts and grows, though he does not know how. Lalu pada malam hari ia menabur dan pada siang hari ia bangun dan benih itu mengeluarkan tunas dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui. All by itself, the soil produces grain, first the stalk, then the head. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah dan mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. And then the full grain in the head. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit dan sebab musim menuai sudah tiba.
As soon as the grain is ripe, he puts the sickle to it because the harvest has come. To people of thousands of years ago, the way plants grew from seeds must have seemed like a miracle. Jadi untuk orang-orang ribuan tahun yang lalu, proses tumbuhnya suatu tumbuhan dari benih pasti terlihat seperti mujizat. Now, with scientific advancement, we know many of the details about how a seed grows into a plant. Dan di zaman sekarang dengan perkembangan ilmu pengetahuan, kita sudah tahu banyak tentang bagaimana biji itu tumbuh dan menjadi tanaman. Those of us who are not farmers tend to take it for granted. Sebagian dari kita yang bukan seorang petani mungkin menganggapnya ini adalah hal yang biasa. But in Jesus' day, it was like a miracle. Namun pada masa Yesus atau pada zaman Yesus, hal ini itu sudah seperti mukjizat. They would plant the seeds and then watch them grow, not knowing or understanding the process. Mereka akan menanam benih-benih dan melihat benih ini tumbuh tanpa mengetahui bagaimana prosesnya. Nowadays, we do know how and why plants grow, at least some of us do. Dan di zaman sekarang kita sudah tahu bagaimana dan mengapa tumbuhan ini dapat tumbuh. People can plant seeds, water them, remove weeds so the plants can grow, and even give them fertilizer to help them grow. Orang dapat menanam benih, menyiraminya, membersihkannya, atau bahkan memberi pupuk untuk membantunya tumbuh. But even with all of our science, we cannot make seeds grow. Namun bahkan dengan semua ilmu pengetahuan yang kita miliki, kita tidak dapat membuat tanaman ini tumbuh karena Tuhan yang bisa. We can alter plants by crossing or grafting them, or even genetically modifying them, but we cannot make them grow. Kita dapat mengubah tanaman dengan menghilangkannya, mencangkok, bahkan mengubah secara genetis, tapi kita tidak bisa membuat tanaman ini tumbuh. There are growing times and there are fallow times. Jadi ada waktu untuk tumbuh dan ada juga waktu untuk istirahat. Most fields cannot produce year after year without a break. Jadi kebanyakan ladang tidak dapat memproduksi hasil tahun demi tahun secara terus-menerus. It is a common practice to let a field go fallow for a time to give it some time for the soil to regain the nutrients it has lost. Jadi sudah merupakan hal wajar atau umum untuk membiarkan ladang beristirahat atau tidak ditanami untuk sementara. There is even instruction in the Bible to give the land a Sabbath, a time of rest. Bahkan ada petunjuk di dalam Alkitab untuk memberikan tanah waktu Sabat atau waktu untuk istirahat. In Leviticus chapter 25 we read, jadi di dalam Imamat 25 ayat 3 sampai 5, 6 years you shall sow your field, and 6 years you shall prune your vineyard, and gather in their yield. But in the 7th year there shall be a Sabbath of complete rest for the land. Berbunyi, 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu, dan 6 tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanah itu. Tetapi pada tahun yang ke-7 haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat, masa perhentian penuh, suatu sabat bagi Tuhan. You shall not sow your field or prune your vineyard. Ladangmu janganlah kau taburi, dan kebun anggurmu janganlah kau rantingi. You shall not reap the aftergrowth of your harvest, or gather the grapes of your unpruned vine. Dan apa yang tumbuh sendiri dari penuaianmu itu janganlah kau tuai, dan buah anggur dari pokok anggurmu yang tidak dirantingi janganlah kau petik. It shall be a year of complete rest for your land. Tahun itu harus menjadi tahun perhentian penuh bagi tanah itu. So those times in our lives when we don't seem to be bearing much fruit,
may be fallow times when God is working to restore us. Jadi masa-masa di dalam hidup kita yang kita merasa tidak ada pertumbuhan sama sekali, mungkin merupakan masa istirahat. Times when there is a seed growing in secret. Dan saat masa-masa ini mungkin adalah masa di mana Tuhan bekerja untuk memulihkan kita secara diam-diam. Your church congregation has had some difficult times and some very fruitful times. Dan jemaat ini telah mengalami masa-masa yang sulit dan juga masa-masa berbuah yang sangat hebat. You went through the earthquake, the day Telah mengalami gempa bumi yang telah menghancurkan gedung gereja beberapa tahun yang lalu. and you helped found Jemaat Emmanuel Benru, which is now a flourishing congregation of its own, bearing its own fruit. Dan jemaat ini juga telah membantu mendirikan jemaat Immanuel Bambu yang sekarang telah berdiri dan telah menghasilkan buah. Now you are in a time of building a new church building. Dan gedung gereja baru. It is a very difficult and a very expensive task. Tentunya merupakan tugas yang memakan banyak waktu dan banyak biaya. Such a task takes a long time, and it can be easy to get discouraged, to feel like you are not bearing fruit. Tentunya akan sulit dan mungkin mudah bagi kita untuk merasa putus asa dan merasa bahwa kita tidak membuahkan hasil sama sekali. You don't know how the seeds your church has sown will continue to grow. Kita tidak tahu bagaimana benih yang ditanam oleh gereja akan terus tumbuh. We really don't know how many lives our church has touched since it was founded many years ago. Dan kita tidak tahu ada berapa banyak kehidupan yang telah tersentuh oleh gereja kita. You have been able to observe some of the growth, but much of the growth you cannot see because it is growing in secret. Dan kita mungkin dapat melihat beberapa pertumbuhan, namun kita tidak dapat melihat dengan sempurna semua dampak atau pertumbuhan yang tumbuh secara diam-diam. And only God knows that growth that this church will continue in the future. Dan hanya Tuhan yang tahu tentang bagaimana pertumbuhan yang akan dihasilkan oleh gereja ini di masa depan. There is another aspect to each tree is known by its own fruit that is worth thinking about. Jadi ada aspek lain yang kita perhatikan. Just as different types of trees bear different types of fruit, different people bear different fruit as well. Jadi sama seperti pohon, karena berbeda pohon pasti berbeda juga buahnya. Dan begitu juga manusia. Setiap orang pasti menghasilkan buah yang berbeda satu sama lain. We are not all the same. We are not to judge ourselves by someone else's fruit. Dan kita semua ini tidak sama. Dan kita tidak boleh menilai diri kita sendiri berdasarkan hasil dari orang lain, buah dari orang lain. We are not to judge our church's fruitfulness by someone else's fruit. Dan kita juga tidak boleh membandingkan atau menilai pertumbuhan gereja kita dengan hasil dari gereja lain. We are to look to our own faithfulness and seek to nurture it. Kita harus melihat kepada diri kita sendiri dan pertumbuhan yang telah ada di dalam kita, dan kita harus merawatnya. Sisters and brothers in Christ, what kind of fruit are you bearing as individuals? Saudara yang terkasih, buah macam apa yang kita hasilkan sebagai seorang individu? What kind of fruit are you bearing as a congregation? Dan buah apa yang saudara hasilkan sebagai suatu jemaat? What kind of message about God, what kind of message about Jesus are you giving to the community? Jadi pesan seperti apa tentang Yesus dan tentang Tuhan yang saudara berikan
terhadap komunitas kita sebagai orang Kristen di Indonesia. So how are you doing in your fruitfulness? Jadi bagaimana keadaan saudara dalam pertumbuhan begini? According to Galatians, the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Jadi buah roh menurut Galatia adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, kemurahan hati, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. How are you doing in these areas? Dan bagaimana kondisi saudara atau keadaan saudara di aspek-aspek ini? Is the fruit of the gospel being shown forth in your life? Apakah buah roh tercermin dari kehidupan kita? And in what areas might you need improvement? Dan di bagian mana saudara masih merasa harus diperbaiki? We cannot make ourselves grow spiritual fruit any more than we can force a plant to grow. Dan kita tidak bisa memaksa diri kita sendiri untuk menumbuhkan buah roh, sama seperti kita tidak bisa memaksa tumbuhan untuk tumbuh. But there are things we can do. Namun ada hal yang dapat kita lakukan. Plant in the right kind of sunlight, provide water and the right kind of fertilizer, pull up weeds, and so forth. Seperti menanam di tanah yang subur, memberikan cahaya matahari yang cukup, memberikan air, dan bahkan memberikan pupuk. So it is in our spiritual lives as well. Begitu juga dengan kehidupan rohani kita. Are we keeping ourselves in the light of God's love or lurking in the shadows? Apakah kita berdiam diri di kasih Tuhan, di cahaya kasih Tuhan, atau kita bersembunyi di dalam bayang-bayang? Are we watering our spirits with prayer, Bible study, and Christian companionship? Apakah kita menyirami roh kita dengan membaca Alkitab, berdoa, dan persekutuan? Are we watching to prevent the weeds of laziness, indifference, selfishness, and hatred to rise up? Apakah kita terus berjaga diri untuk mencegah hama seperti kemalasan, ego, kebencian, dan kebencian tumbuh? Ezekiel had a promise from God. Yehezkiel mendapatkan janji dari Tuhan. But you, O mountains of Israel, shall shoot out your branches. Maka kamu, gunung-gunung Israel, akan bertunas kembali dan akan memberi buah. And yield your fruit to my people. Sebab mereka akan segera kembali. A promise of fruitfulness, a promise of hope. Janji tentang pertumbuhan, janji tentang menghasilkan buah, dan janji tentang harapan. And so I think that God is saying to you today, Dan saya percaya bahwa Tuhan berkata kepada saudara sekalian pada hari ini, O people of Jemaat Bukit Sion, wahai umatku di jemaat Bukit Sion, shall shoot out your branches baiklah engkau sekalian menumbuhkan dahan-dahanmu and yield your fruit to my people. dan mempersembahkan buahmu kepada umat-umatku. And may you continue to bear fruit. Dan kiranya engkau terus menghasilkan buah. Amen. Amin. Layani, melayani lebih sungguh, melayani,